Maguire ruwet, West Ham pilih cari bek lain. Rumor Harry Maguire bergabung dengan West Ham di musim panas ini sedang berada di ambang kegagalan. The Hammers dilaporkan mulai jengah dengan tingkah sang bek, dan mulai mencari bek baru. David Moyes belakangan ini lagi getol berburu bek tengah baru. Pelatih West Ham itu menilai timnya butuh bek yang tangguh, setelah musim lalu mereka nyaris terdegradasi. West Ham dikabarkan sudah menemukan kandidat yang mereka inginkan pada diri Harry Maguire. Mereka juga dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan MU, selaku pemilik sang bek terkait transfer Maguire. Namun The Guardian melaporkan bahwa transfer ini berada di ambang kegagalan. West Ham dikabarkan jengah dengan sikap Maguire. Menurut laporan tersebut, West Ham mulai angkat tangan dalam upaya mereka mendatangkan Maguire. Beberapa hari terakhir mereka aktif berkomunikasi dengan Maguire untuk transfer ini, namun tawaran gaji West Ham terus ditolak oleh sang bek. Maguire dikabarkan ngotot minta bayaran sekitar 190.000 pounds per pekan, sementara West Ham hanya sanggup di angka 100.000 pounds per pekan. Karena tidak kunjung menemui titik temu, West Ham memutuskan menyerah untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, West Ham sudah memberikan ultimatum kepada Maguire terkait proses transfer ini. Mereka memberikan waktu sekitar 24 jam kepada sang bek untuk memikirkan ulang tawaran West Ham. Jika ia memutuskan tidak menerima tawaran West Ham, maka The Hammers akan mencari bek lain. Ini disebabkan West Ham tidak mau terlalu mepet mendatangkan bek tengah baru, agar sang pemain bisa lekas beradaptasi dengan tim mereka. Laporan yang sama menyebut bahwa kans West Ham untuk mendapatkan jasa Maguire sudah hampir dipastikan gagal. Sang bek dikabarkan ngotot minta bayaran sebesar 190.000 pounds, sehingga ia tidak akan berpaling jika tawaran The Hammers tidak sebesar itu. Manchester United harus segera daratkan Sofyan Amrabat. Legenda Manchester United, Gary Neville mendukung langkah Manchester United untuk mendatangkan Sofyan Amrabat. Ia menilai setan merah saat ini sangat butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Di musim panas ini, Manchester United cukup aktif belanja pemain. Sudah 3 pemain berhasil diboyong setan merah ke Old Trafford. MU masih ingin belanja beberapa pemain baru. Salah satunya adalah Sofyan Amrabat, yang diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah setan merah. Neville mendukung penuh MU untuk mendatangkan Amrabat. Manchester United saat ini sedang mencoba mendatangkan Sofyan Amrabat untuk menemani Casemiro. Menurut Neville, Amrabat bakal jadi upgrade bagi lini tengah MU. Ia menilai kemampuan sang gelandang punya kemampuan yang lebih komplit, sehingga lini tengah setan merah bisa tampil lebih baik. Kehadiran Amrabat sangat diperlukan MU, karena ia menilai performa Casemiro mulai menurun, dan itu cukup mengkhawatirkan. Kita bisa lihat Casemiro tampil buruk malam ini vs Wolverhampton. Lini tengah MU benar-benar tidak nampak, dan mereka benar-benar dihancurkan, sambung Neville. Saya tidak tahu siapa yang akan dikorbankan jika Amrabat tiba, namun saya rasa Ten Hag punya alasan mengapa ia ingin mendatangkan Amrabat. Ia menandaskan, menurut gosip yang beredar, Manchester United saat ini sedang memproses transfer Amrabat. Setan merah dikabarkan perlu keluar uang sekitar 35 juta euro untuk mengamankan jasa sang gelandang dari Fiorentina. Wasit yang bertugas di laga Manchester United vs Wolverhampton, Simon Hooper, diistirahatkan di laga Premier League pekan kedua, gara-gara insiden yang melibatkan Andre Onana. United menjamu Wolves di pekan pertama Premier League 2023 di Old Trafford, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Pertandingan berlangsung dengan alot. Wolves mampu memberikan perlawanan sengit kepada Man United, namun pada akhirnya sang tamu dipaksa tunduk dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh bek Rafael Varane, namun laga tersebut juga diselingi kontroversi yang melibatkan Onana. Jelang laga babak kedua berakhir, ada insiden yang terjadi di kotak penalti Manchester United. Saat itu Wolverhampton mengirim umpan silang. Bola coba dipotong oleh Andre Onana, namun ia gagal melakukannya. Onana malah menabrak Sasa Kalajic. Insiden itu kemudian diperiksa melalui sistem VAR. Dan ternyata setelah pemeriksaan selesai, wasit tak memberikan penalti pada Wolverhampton. Pelatih Wolves pun sampai protes, dan ia kemudian malah dikartu kuning oleh wasit Simon Hooper.
Insiden tersebut ramai jadi bahan gunjingan fans sepak bola di mana-mana. Pada akhirnya Simon Hooper pun diistirahatkan untuk sementara waktu. Ia tak akan mendapat jatah memimpin laga Premier League pekan kedua. Hukuman itu juga berlaku bagi wasit VAR Michael Salisbury dan asistennya, Richard West. Wasit Simon Hooper, asisten wasit video Michael Salisbury dan asisten VAR Richard West belum dipilih untuk pertandingan Premier League di pertandingan putaran kedua. Itu terjadi setelah PGMOL dan ofisial dipaksa untuk meminta maaf, setelah tidak memberikan penalti kepada Wolves di akhir pertandingan di Old Trafford. Usai pertandingan, Andre Onana ditanya soal insiden yang melibatkan dirinya dengan Sasa Kalajdzic itu. Ia dengan percaya diri mengklaim, wasit memang sudah memberikan keputusan yang tepat. Tentu saja, saya sangat percaya diri, itu bukan penalti, kata Onana. Seperti yang selalu saya katakan, penjaga gawang, kesalahan ada di sekitar gawang. Anda membuat keputusan dan terkadang Anda benar, terkadang tidak. Saya membuat keputusan dan saya bertanggung jawab atas segalanya, tegas Onana. Rencana licik Glazer panen cuan saat Sheikh Jassim makin ngebet beli Man United. Nilai klub Liga Inggris, Manchester United, yang meningkat 10 kali lipat menjadi kunci keluarga Glazer bisa panen cuan dari Sheikh Jassim. Kabar ini muncul dari pimpinan Cardiff City, Mehmet Dalman, mengingat saga kepemilikan Manchester United sudah berjalan cukup lama. Seperti diketahui, beberapa Taipan mencoba mengajukan penawaran untuk memiliki Manchester United, bermula dari pengusaha asal Inggris, Sir Jim Ratcliffe, yang cukup serius dan telah melakukan penawaran. Kemudian, datanglah konglomerat asal Qatar, Sheikh Jassim yang dikabarkan akan mengambil seluruh kepemilikan Man United. Negosiasi pun terjadi antara keluarga Glazer dengan Sheikh Jassim, mengingat pengusaha asal Qatar ini membawa tawaran menarik. Kabarnya, Sheikh Jassim akan mengakuisisi seluruh saham Manchester United dengan dana 6 miliar pound, dan akan disetujui dalam waktu dekat. Hanya saja, negosiasi Sheikh Jassim dan keluarga Glazer cenderung banyak, sehingga menyebabkan Manchester United dalam posisi yang kurang menguntungkan. Salah satunya adalah kegagalan Manchester United mendapatkan pemain-pemain baru, dengan jumlah yang banyak untuk mengarungi musim ini. Alasan utamanya bukan lain karena dana transfer Manchester United yang terbatas, sehingga mereka kurang mendatangkan pemain baru. Hanya saja, dilansir Express, Sheikh Jassim dikabarkan akan memberikan tawaran formal akhir, untuk memuluskan niat mengakuisisi Manchester United. Ada kabar santer bahwa penjualan Manchester United akan terjadi pada November tahun 2023 mendatang dan hal ini disebutkan oleh pimpinan Cardiff City. Kabarnya, Manchester United akan dibeli oleh Sheikh Jassim dengan dana 7 miliar pound, yang tentu lebih tinggi dari nilai yang diajukan keluarga Glazer. Saya sudah bertemu dengan beberapa pengusaha Amerika dan banyak klub terkenal yang meningkat dalam beberapa waktu belakangan ini, ujar Dalman. Masih ada peluang tentang kepemilikan Sheikh Jassim di Manchester United, meskipun harus menunggu pengumuman dari keluarga Glazer.